Salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Miku, ruang obrolannya admin Medsos TVRI Maluku. Kali ini ditemani oleh saya, Miku Juan. Nah, pastinya kali ini kita juga akan mengobrol-ngobrol sebentar dengan narasumber yang luar biasa dan untuk membahas hal-hal yang pastinya juga akan berguna bagi pemirsa sekalian yang menyaksikan. Hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional dan pastinya banyak sekali isu-isu yang berkembang terkait dengan anak dan pastinya sebagai penonton Anda adalah orang tua atau juga Anda adalah anak bagian dari keluarga dan ini diharapkan dapat bermanfaat juga bagi Anda. Kali ini kita akan mengobrol bersama dengan narasumber yang saat ini sudah bersama-sama dengan saya di studionya Ruang Miku di TVRI Maluku. Jadi untuk langsung saja kita akan menyapa Ibu Maggie Marcelle Katompesi sebagai Kepala DP3 AMD Kota Ambon. Betul. Nah, oke baik Ibu. Sebelum kita ngobrol kayaknya lebih bagus kita lepas masker sebentar supaya bisa jauh lebih nyaman berbicara. Halo Ibu Maggie, apa kabarnya? Kabar baik, salam sehat. Salam sehat luar biasa. Oke Ibu, jadi hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional nih Ibu. Sebelumnya mungkin Ibu bisa perkenalkan dulu dari instansinya Ibu, namanya panjang sekali, Kepala DP3 AMD Kota Ambon. Mungkin Ibu bisa jelaskan kepanjangannya apa dulu nih Ibu? Ya, DP3 AMD sendiri kepanjangannya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon. Memang nomenklaturnya cukup panjang. Jadi memang secara spesifik juga merangkul, mengakomodir kebutuhan dan isu-isu tentang anak begitu ya Betul, Ibu, ya. perempuan dan anak. Oke baik. Jadi Ibu untuk kalau kita berbicara soal anak dan dunianya, saat ini eh, kita diperhadapkan dengan isu tentang kekerasan pada anak. Dan topik kita kali ini juga tentang bagaimana kita harus men-stop kekerasan pada anak. Ayo berani bicara. Nah, untuk menjawab hal ini, menurut Ibu apa langkah paling pertama yang harus kita lakukan dulu nih Bu untuk eh, membuat setiap orang yang sudah terkena dengan isu ini atau ada dalam kasusnya untuk berani bicara? Pertama mungkin saya membuka bahwa anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Anak itu titipan dari Tuhan kepada kita, apakah itu orang tua, wali atau siapapun yang bersentuhan dengan anak. Dan berarti pasti anak harus dilindungi. Memang dalam fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, bahkan beberapa tahun terakhir, angka-angka yang terlaporkan di kami DP3MD lewat P2TP2A dalam penanganan cenderung meningkat. Dan dalam kesempatan ini kami mau bilang kepada pemirsa tentunya bahwa anak itu harus dilindungi, itu pertama. Dengan demikian apapun yang terjadi soal kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekitar kita yang kita tahu atau kita mengalami itu harus dilaporkan. Dengan demikian kita berharap bahwa tidak terjadi pengulangan lagi terjadi kasus yang sama atau yang paling penting adalah pelaku mendapat efek jerah. Mungkin awalnya seperti itu dulu. Baik Ibu, kalau terkait dengan instansi Ibu sendiri itu perannya dalam kasus seperti ini atau dalam untuk menangani pemberdayaan perempuan dan anak itu seperti apa Ibu? Ya. Pertama kalau sesuai dengan tugas dan fungsi, mungkin pertama saya ingin menyampaikan bahwa kalau kami di DP3MD Kota Ambon dalam tugasnya kami dalam kebijakan merumuskan, kemudian melaksanakan dan juga mengevaluasi tentunya. Ataupun tugas-tugas lain yang diturunkan oleh atasan kami dalam hal ini Pak Wali Kota Ambon sesuai dengan bidang tupoksi kami yaitu mengenai pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, masyarakat dan desa. Kalau peran-peran dalam penanganan kasus sendiri biasanya lewat P2TP2A Kota Ambon, jika kasus itu dilaporkan biasa akan dilakukan pendampingan. Didampingi secara awal dalam pelaporan
Biasanya pelapor akan menceritakan kasusnya. Nah, kami dalam hal ini pendamping akan mengikuti proses selanjutnya. Apakah kemudian kasus itu misalnya bisa diselesaikan lewat mediasi, maka mediasi yang akan dilakukan. Tetapi jika memang itu harus kemudian berujung kepada proses peradilan, katakan berarti ada bantuan hukum dengan instansi terkait dan pendamping tetap dalam proses mendampingi. Tetapi bukan hanya sekedar itu, tetapi pelaku biasanya sesuai dengan kebutuhannya, apakah itu harus dilakukan pemeriksaan kesehatan jika diperlukan, kemudian secara psikologinya harus ditangani, ataupun kalau keperluan pengamanan itu harus dilakukan, itu juga dilakukan. Dan yang jelas dalam tugas kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait dalam proses penanganan itu. Kalau saat ini status quo Kota Ambon sendiri seperti apa Ibu terkait dengan kasus kekerasan pada anak? Kalau mau dibilang untuk kasus kekerasan sendiri, yang tadi saya awali dengan kasus ini meningkat, terutama terhadap anak juga perempuan sebenarnya. Dan kasus-kasus ini kalau mau dibilang bagi saya sebenarnya sudah darurat kasus kekerasan terhadap anak. Dan kami sangat membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat, karena kami tidak mungkin bekerja sendiri. Bagaimana kemudian kasus itu tidak didiamkan, itu yang paling penting. Karena kadang masyarakat beranggapan bahwa ketika kasus itu terjadi, itu aib bagi keluarga, dan itu biasanya ditutup-tutupi. Padahal kami ingin bahwa kasus itu harus dilaporkan, supaya tadi penanganan terhadap korban bisa dilakukan, tetapi juga proses terhadap pelaku sampai kepada efek jera, bahkan kalau memang dimungkinkan harus sampai kepada peradilan, itu bisa dilakukan. Kalau contoh-contoh kasus kekerasan pada anak itu seperti apa Ibu? Kalau kasus tertinggi sebenarnya untuk tahun ini setubuh anak, kemudian percabulan anak, juga kekerasan terhadap anak. Kalau tahun kemarin itu angkanya memang benar-benar didominasi oleh kekerasan terhadap anak, setubuh anak dan percabulan. Jadi itu yang miris sebenarnya, ketika kasus-kasus terlaporkan ternyata kemudian ya ada juga orang-orang terdekat yang sebenarnya adalah pelaku. Padahal orang-orang terdekat itu yang seharusnya harus melindungi anak dimaksud. Baik, jadi menarik tadi Ibu mengatakan juga bahwa kenapa masyarakat tuh enggan melaporkan atau bicara karena dianggap aib. Dan ternyata statistik juga menunjukkan bahwa pelaku kekerasan pada anak itu orang terdekat. Jadi seperti ayahnya atau ibunya atau anggota keluarganya seperti itu. Jadi apakah memang ini yang membuat masyarakat takut atau enggan untuk melaporkan karena ini anggota keluarga saya sendiri kayak gitu? Mungkin berpulang kepada pribadi ya. Karena kemudian lingkungan menciptakan bahwa yang tadi ketika kasus itu menimpa keluarga terdekat, itu yang kemudian diprediksikan atau kami asumsikan pendapat masyarakat aib dan ditutup-tutupi. Tapi yang kami mau menekankan kembali sebenarnya janganlah kasus itu ditutupi, karena ini seperti fenomena gunung es sebenarnya. Ini kasus yang ada yang terlaporkan itu sebenarnya hanya sebagian kecil, belum lagi kasus-kasus yang belum terlaporkan yang tadi ditutupi karena mungkin merasa itu aib keluarga, tidak perlu orang lain mengetahui. Oke, baik. Setelah ini kita akan berbincang lebih lanjut lagi Ibu mengenai kasus kekerasan pada anak terkhususnya di Kota Ambon, dan pemirsa tetap bersama kami di Ruang Miku. Lagi nyari podcast yang bahas viral-viral, narasumber dan bintang tamu yang lagi new hits? Kamu nggak salah nonton yang satu ini. Podcast Ruang Miku. Yap, podcast Ruang Miku. Ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku. Ada yang baru nih. Iya, ini program terbaru dari TVRI Maluku yang kekinian dan milenial banget. Dipandu oleh host-host yang asik, cantik dan ganteng dong pastinya. Tayang setiap Sabtu pada pekan kedua dan keempat setiap bulannya pukul 17.00 waktu Indonesia Timur.
dan live di seluruh akun media sosial @tvri Maluku. Jangan sampai kelewat ya setiap episodenya, karena akan ada games dan kuis menarik juga buat seluruh pemirsa setia TVRI Maluku. See ya! Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Miku dengan saya Miku Juan. Nah, kita masih membahas nih tentang kasus stop kekerasan pada anak. Ayo berani bicara, dan masih bersama saya saat ini Ibu Meggy Lekatompesi. Nah, baik Ibu, kita lanjut ngomong tentang kekerasan pada anak. Tadi Ibu bilang bahwa itu semuanya berpulang dari pribadi masing-masing untuk tentang melaporkan dan tidak melaporkan kasus kekerasan pada anak. Nah, kalau dari Ibu sendiri, menurut Ibu kenapa sih penting kita harus melaporkan kasus kekerasan pada anak jika korbannya itu adalah di dalam keluarga kita sendiri atau mungkin tetangga kita, seperti apa Ibu? Karena di Ambon nih Ibu, mohon maaf tapi emang karakter orang Ambon kan, orang tuanya mungkin jauh lebih, ya begitulah. Keras. Ya, pertama kalau bilang karakter keras iya. Ya. Dan sebenarnya mengenai pola asuh, apalagi biasanya untuk kita ketika mendidik anak, biasanya ada untuk mendisiplinkan harus, kata orang, dipukul gitu. Padahal ini sebenarnya diperdebatkan juga karena hasil penelitian itu bisa membawa efek jangka panjang kepada anak sebenarnya. Dan pola asuh yang sehat itu harus diterapkan. Nah, terkait dengan pertanyaan, bagi saya sebenarnya bukan harus korban yang melaporkan atau orang di dalam keluarga yang melaporkan. Tetangga bisa, siapapun yang ada di sekitar kita yang mengetahui ketika kejadian itu terjadi harusnya punya niat baik untuk melaporkan. Karena kalau kita membiarkan, tidak ada penanganan terhadap korban, itu pasti. Kemudian pelaku juga tidak akan ada efek jera. Ya. Dalam hal ini seharusnya, apalagi kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual terutama, harusnya bisa berakhir ke hukum sebenarnya, dan pendampingan baik itu secara psikologi harusnya juga tetap menjadi bagian terhadap korban untuk selanjutnya. Jadi ya orang tua yang menonton di rumah mohon tangannya didisiplinkan juga ya, karena itu sebenarnya ada pidananya sendiri ya Ibu untuk kekerasan pada anak, dan ada level-levelnya sejauh mana kita mendisiplinkan anak itu juga diatur begitu ya. Sebenarnya mau saya sampaikan bahwa ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 itu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan dengan undang-undang ini sendiri sebenarnya mewajibkan kita jadi punya tanggung jawab, baik itu pemerintah, baik itu siapapun, termasuk sampai kepada keluarga, orang tua, wali, punya tanggung jawab bagaimana untuk pemenuhan hak anak. Karena hak anak itu ada, jangan sampai kita berpikir bahwa anak itu hak kita, tapi hak anak itu harus dipenuhi. Kemudian perlindungan khusus anak terhadap kasus-kasus yang terjadi itu menjadi bagian dan tanggung jawab bersama sebenarnya. Bahkan di tahun 2022 ini sendiri keluar Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Baru itu, lagi ya Ibu? Ya, itu undang-undang terbaru yang keluar, dan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 itu sendiri kemudian benar-benar sudah mengklasifikasikan bahkan hukuman yang tegas bagi pelaku kekerasan. Oke, baik. Pidana seksual terutama. Nah, kalau kekerasan verbal itu juga termasukkah Ibu, seperti apa? Ya. Karena kan ya tahu juga namanya orang tua atau siapapun dalam keluarga kalau marahin anak tuh kan bisa sampai meledak-ledak kan Ibu kalau kekerasan verbal. Ya, jadi pemirsa, saya mau menyampaikan jangan kemudian mengartikan kekerasan itu hanya fisik semata. Tetapi kekerasan terhadap anak itu bisa berupa fisik, psikis, kekerasan seksual, bahkan penelantaran itu juga termasuk kekerasan. Jadi ketika kita berbicara dengan anak keras,
ejekan atau merendahkan anak itu sebenarnya satu bentuk kekerasan terhadap anak, dan itu harus kita hindari. Ya, bermula dari bagaimana pola asuh yang baik dan sehat di dalam keluarga, itu menjadi poin sebenarnya bagi saya, sehingga kedepannya ketika kita punya pembinaan dan pendidikan yang baik di dalam keluarga, kita berharap bahwa anak-anak kita juga bertumbuh dengan karakter yang baik gitu. Jadi orang tua, kalau dibilang orang tua juga sebenarnya bisa menjadi bully buat anaknya sendiri gitu ya, Ibu. Kayak Dimungkinkan. mohon maaf ya kalau ini kasih contoh pakai dialek Ambon. Kayak misalnya ada orang tua yang bilang ih muka hitam lawang ya, muka paling terbaik kayak gitu. Itu kan juga termasuk Ucapan-ucapan yang merendahkan itu sebenarnya bentuk kekerasan secara psikis. Secara tidak langsung kita menurunkan mental anak sebenarnya. Anak bisa merasa rendah diri. Dan ketika beraktivitas dengan orang lain di luar, itu kemudian mempunyai efek sebenarnya yang tadi saya sampaikan, bahwa tindak-tindak seperti itu punya efek jangka panjang, dan itu hasil penelitian membuktikan itu. baik. Jadi emang seharusnya kita jadi jauh lebih ngomong dengan anak bisa dengan baik-baik, kasih pujian seperti itu ya, Ibu. Betul. Ya. Baik, Ibu. Tapi kalau misalnya udah mendarah daging tuh bagaimana sih, Ibu? Soalnya dari generasi satu turun ke generasi selanjutnya, dan itu udah dianggap kayak hal yang wajar gitu. Ya. Sudah familiar dengan kayak orang-orang di masyarakat kayak gitu. Saatnya kita berubah. Saatnya berubah. Saatnya berubah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mulai dari diri kita sendiri, di dalam lingkungan keluarga kita, dan saya merasa bahwa ketika keluarga sudah menerapkan pola asuh yang baik, dia bisa berdampak juga dengan lingkungan. Jadi jangan beranggapan bahwa tanggung jawab kita hanya kepada anak di dalam keluarga kita, tetapi anak-anak dimanapun berada di sekitar kita adalah tanggung jawab kita bersama. Oke, luar biasa sekali. Jadi pemirsa, saatnya untuk berubah. Kalau misalnya generasi sebelumnya terbiasa dengan kekerasan verbal, berarti harus stop di generasi kita. Seperti itu ya, Ibu? Ya. Oke, kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Ibu Meggy. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Miku. Lagi nyari podcast yang bahas viral-viral? Narasumber dan bintang tamu yang lagi nge-hits? Kamu nggak salah nonton yang satu ini. Podcast Ruang Miku. Yap, podcast Ruang Miku. Ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku. Ada yang baru nih. Iya, ini program terbaru dari TVRI Maluku yang kekinian dan millennials banget. Dipandu oleh host-host yang asik, cantik dan ganteng dong pastinya. Tayang setiap Sabtu pada pekan kedua dan keempat setiap bulannya pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, dan live di seluruh akun media sosial @tvri Maluku. Jangan sampai kelewat ya setiap episodenya, karena akan ada games dan kuis menarik juga buat seluruh pemirsa setia TVRI Maluku. See ya! Pemirsa, masih bersama saya Miku Juan di Ruang Miku. Nah, kita masih membahas tentang stop kekerasan pada anak. Ayo berani bicara bersama dengan Ibu Meggy Lekatompesi. Baik, Ibu, tadi kita sudah bicara banyak tentang siapa saja yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan pada anak, dan bagaimana kita seharusnya bisa untuk menyetop ini terjadi di tingkat keluarga. Tadi juga kita sudah bahas mengenai bagaimana kekerasan verbal juga harus dihentikan, karena bisa jadi itu memicu kekerasan fisik juga kan, Ibu? Kalau misalnya kekerasan verbal terus berlanjut bisa atau ada hubungannya atau seperti apa, Ibu? Ya, tadi saya sampaikan, jadi kekerasan itu bukan hanya fisik saja, psikis juga, kekerasan seksual, Yang bahkan penelantaran. bully seperti itu, Ibu? Ya, jadi sadar atau tidak sadar, biasanya kekerasan fisik juga punya keterkaitan dengan psikis, ucapan-ucapan, bahkan tindakan. Jadi bahkan kalau disandingkan dengan undang-undang, ketika kita mencubit pun itu sebenarnya satu
bentuk kekerasan ya. kekerasan fisik. Berarti sudah banyak orang tua di Ambon yang bisa ditangkap. Nah, kita berharap yang tadi kita mau berubah dalam hal. Ya. Memang berubah itu tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi kalau kita punya kemauan, kita punya keinginan, harusnya kita bisa mulai. Nah Ibu, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan DP3AMD untuk membantu memutuskan kebiasaan ini Ibu? Apa menormalisasikan kekerasan verbal dan kekerasan fisik pada anak Ibu? Pertama bahwa kami mendorong sebenarnya kerjasama dengan semua pihak. Karena sangat disadari pemerintah tidak mungkin kerja sendiri. Kami butuh bantuan dari elemen masyarakat yang ada, dunia usaha termasuk media, TVRI saat ini. Dan kami juga mendorong pencegahan lewat sosialisasi kekerasan, penghapusan kekerasan, baik itu terhadap perempuan dan anak, dan bisa dilakukan di mana saja, termasuk di desa, negeri, dan kelurahan. Kemudian kami juga mendorong pembentukan yang namanya forum anak. Forum anak itu dimulai dari tingkat desa dan negeri, level kecamatan, bahkan kota dan seterusnya, bahkan sampai di nasional juga punya yang namanya forum anak. Itu satu media di mana anak bisa berbicara, artinya dia menyampaikan tentang pemenuhan hak anak, apa-apa saja menjadi haknya harus dipenuhi, termasuk dengan perlindungan khusus anak. Kami juga mendorong sebenarnya di tingkat masyarakat ada satu gerakan, bisa saja berupa perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, di mana masyarakat yang bergerak. Dia bisa dalam bentuk apakah itu kampanye untuk penghentian kekerasan, apakah itu bentuk sosialisasi lainnya yang dianggap sesuai dengan karakteristik desa, negeri, dan kelurahan. Dan kami berharap memang dari level masyarakat di tingkat desa dan kelurahan pencegahan kekerasan itu bisa dilakukan. Dan kerjasama kami juga dibangun antar kami SKPD di pemerintah Kota Ambon maupun dengan unit-unit terkait lainnya dalam kaitan dengan pencegahan, tapi juga dengan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Wah, keren-keren. Jadi udah komplit sekali banyak kegiatannya yang diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk anak yang kita berusaha untuk lindungi sama-sama. Nah, Ibu, dari sisi masyarakat sendiri, mungkin Ibu bisa jelaskan buat pemirsa Ruang Miku, mengapa kita harus berani bicara tentang kasus kekerasan pada anak? Kenapa kita harus berani bicara? Kalau kita ingin Kota Ambon maju, kalau kita ingin Provinsi Maluku maju, Indonesia layak anak di tahun 2030, maka harusnya berawal dari masyarakat. Kita tidak mungkin berharap generasi penerus kita baik kalau hal-hal semacam ini, kekerasan masih terjadi kepada anak, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Kalau kita mau harapkan Indonesia yang jaya, Indonesia emas nantinya, kita berharap bahwa mari masyarakat harus berani bicara terhadap kekerasan yang terjadi kepada anak dimanapun kita berada. Dengan demikian yang tadi fokusnya tidak lagi terjadi kekerasan, tetapi kalaupun terjadi kekerasan, penanganan korban bisa dilakukan dan efek jera bisa diberikan kepada pelaku kekerasan itu sendiri. Oke. Bukan hanya di rumah, tapi kalau di lingkungan sekolah juga bagaimana? Semua. Jadi kita sebenarnya mendorong pembentukan desa yang ramah perempuan dan anak sebenarnya. Kemudian fasilitas-fasilitas umum, apakah itu fasilitas kesehatan, puskesmas ramah anak, rumah sakit ramah anak, bahkan tempat ibadah pun yang layak anak, sekolah layak anak, itu sebenarnya didorong untuk itu. Jadi dimanapun anak itu berada, harusnya kita bisa memberikan layanan yang ramah anak kepada anak-anak dimanapun itu. Jadi memang isunya udah kayak berkembang sekali ya Ibu. Jadi kayak rumah sakit juga harus ramah anak, Betul. Sekolah harus ramah anak. Betul. Karena kalau dipikir-pikir benar juga ya, kalau anak-anak tuh kan kalau ke rumah sakit pasti yang di pikiran mereka tuh pasti ketakutan. Ke sekolah juga ketakutan, nanti gurunya galak. Di rumah sakit galak, di jalan ada orang jahat galak semuanya. Jadi hidup dalam dunia penuh ketakutan begitu ya Ibu. Jadi menciptakan satu ruang yang baik buat anak. Jadi sebenarnya hal-hal sederhana bisa kita ciptakan. Bahkan yang memang perlu kita tingkatkan juga sangat disadari, ada tempat-tempat bermain yang ramah anak. Karena dalam perkembangan saat ini kita tahu bahwa gadget, HP itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap anak.
Apalagi ketika pengawasan terhadap anak untuk penggunaan gadget tidak dilakukan oleh orang tua. Nah, itu biasanya bisa juga berdampak terhadap terjadinya kasus. Nah, Biasanya seperti orang itu. tua tolong dengar, ini gadget itu sangat berpengaruh untuk mental anak begitu ya Ibu. Pengaruhnya di mana Ibu? Ya, Saya juga suka main gadget sih. Jadi gadget itu kita bisa dapat banyak hal. Game iya, tapi juga informasi-informasi yang tidak disaring, yang bisa Ya. saja langsung muncul dan bisa diakses oleh anak. Kita tahu anak-anak ini benar-benar anak yang terlahir secara otodidak, bisa menggunakan HP kalau mau dibilang seperti itu. Dan mereka sangat mampu dan sangat mahir untuk mengakses apapun. Ya, makanya kenapa kemudian orang tua harus mengawasi. Jam-jam belajar anak harus diperhatikan, kapan anak harus makan, kapan anak harus beristirahat, kapan dia belajar terutama, itu harus diperhatikan. Karena kalau 24 jam dibiarkan ya pasti tidurnya terganggu, makannya tidak benar, pendidikannya kita pastikan akan terlambat. Yap, Jadi pengawasan orang tua sangat diperlukan, perhatian orang Baik. tua terhadap anak sangat diperlukan. Oke, Ibu Megi luar biasa sekali. Kita selama 30 menit ini sudah bicara, berdiskusi banyak tentang kasus kekerasan pada anak. Terakhir untuk menutup perbincangan kita, mungkin Ibu bisa kasih harapan Ibu seperti apa terkait dengan kasus kekerasan anak di Kota Ambon untuk pemirsa yang menyaksikan. Baik. Pemirsa, fenomena yang terjadi bahwa setiap tahun angka-angka kasus kekerasan itu terjadi. Mari bergandengan tangan, karena kami pemerintah tidak mungkin kerja sendiri. Kami butuh dukungan dan support dari semua pihak. Apakah itu semua elemen masyarakat yang ada, apakah itu organisasi non-pemerintah, media, dunia usaha. Mari kita cegah kekerasan supaya tidak terjadi di dalam lingkungan kita. Kita wujudkan pemenuhan hak anak dan juga perlindungan khusus anak bagi anak-anak dimanapun berada. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk anak-anak ini. Dan saya ingin menyampaikan bahwa mari stop kekerasan, mulai dari diri sendiri, karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dengan demikian kita berharap bahwa keluarga menjadi basis di mana anak-anak bisa bertumbuh dengan pola asuh yang benar. Kita ciptakan Kota Ambon yang layak anak, Provinsi Maluku yang layak anak, dan tentu saja Indonesia yang layak anak. Dengan demikian kita berharap generasi anak yang adalah titipan dari Tuhan adalah menjadi penerus masa depan kita, menjadi lebih baik dari orang tua. Demikian saya mengucapkan juga selamat Hari Anak. Anak-anak Indonesia, mari maju, jangan pernah kalah. Apapun rintangan yang kita hadapi, mari suarakan pemenuhan anak-anak dan juga perlindungan khusus bagi anak. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Bu Megi Lekatompesi sudah hadir di Ruang Miku. Nah, pemirsa, selamat Hari Anak Nasional ya. Dan seperti tadi kata Ibu Megi, stop kekerasan pada anak, ini saatnya untuk berubah. Terima kasih sudah menyaksikan Ruang Miku bersama saya, Miku Juan. Dan jangan lupa untuk follow, ikuti semua akun media sosial dari TVRI Stasiun Maluku di Instagram, di Facebook, dan juga subscribe YouTube channel kami. Terima kasih sudah menyaksikan Ruang Miku. Sampai jumpa.